Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM 452202123 dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai waktu dari uang. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, konsep nilai waktu dari uang. Yang kedua, future value atau nilai masa depan dari uang. Yang ketiga, present value atau nilai sekarang. Dan yang terakhir adalah anuitas. Baik, langsung saja kita beralih ke subpokok bahasan yang pertama. Adapun subpokok bahasan yang pertama yaitu konsep nilai waktu dari uang. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh gambaran. Di sini bisa kita lihat sebuah produk yang sama namun dengan harga yang berbeda. Di tahun 2002, harga 1 dus Indomie dengan isi 40 pcs itu berkisar seharga 29.000 sampai 30.000 per dusnya. Sementara yang terakhir saya cek di 2021 ini, harga 1 dus Indomie yang berisi 40 pcs berkisar antara 80.000 hingga 100.000 rupiah. Mengapa bisa demikian? Padahal ini merupakan produk yang sama, kualitas yang sama, dan rasa yang sama, namun memiliki harga yang berbeda. Jelas, terletak perbedaannya pada waktu. Tapi, mengapa demikian? Tentu saja hal ini dikarenakan karena adanya inflasi. Dan hal ini menunjukkan bahwa nilai uang akan selalu berubah. Nilai uang di masa sekarang ini nilainya lebih besar dibanding nilai uang yang akan datang. Selanjutnya, adapun subpokok bahasan selanjutnya yaitu future value. Future value merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukan dengan suku bunga tertentu. Yang simpelnya bahwa nilai uang yang akan future value itu adalah nilai uang yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Future value itu berkaitan dengan bunga majemuk, di mana bunga majemuk adalah bunga yang dibayarkan dari peminjam dan ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Lalu bunga tersebut dibungakan lagi bersama dengan pokok pinjaman. Adapun rumus future value ada dua. Yang pertama yaitu FPN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Atau rumus kedua FPN sama dengan PO dalam kurung FPIF I, N. Di mana FPIN merupakan future value tahun ke N, PO atau pinjaman pokok, I merupakan bunga, dan N adalah waktu peminjaman. Sementara FPIF atau future value interest factor merupakan sebuah tabel. Yang membedakan kedua rumus ini adalah rumus yang ini menggunakan cara manual. Rumus pertama menggunakan cara manual, sementara yang kedua menggunakan tabel bunga. Nanti akan saya tunjukkan. Selanjutnya, berikut tabel future value interest factor. Di sini sudah diberikan gambaran tentang pokok bunga yang 1%, 2%, 3% merupakan sebuah pokok bunga atau suku bunga. Sementara yang angka 1, 2, 3, 4 dan ke bawah itu merupakan waktu. Untuk lebih mudah memahaminya, kita beralih ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Seorang pegawai ingin mendepositokan uangnya sebesar 500.000. Jika tingkat bunga deposito adalah 5% per tahun, maka berapakah jumlah investasi orang tersebut pada akhir tahun ke-1, ke-2, dan ke-3? Diketahui penaunya
PO atau pinjam pokoknya adalah 500.000. Lalu tingkat bunganya 5% per tahun atau 0,05, dan yang ditanyakan adalah future value dari tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, berikut cara penyelesaiannya. Untuk future value 1, yaitu P0 ditambah dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Karena yang ditanyakan adalah tahun ke-1, maka di sini pangkat 1. Dan hasilnya adalah Rp525.000. Untuk tahun future value tahun kedua, ini untuk tahun kedua. Kita tetap menggunakan rumus yang sama, hanya saja nilai N yang diganti, tergantung pada tahun berapa sih kita cari nilai future value-nya. Di sini bisa kita di tahun kedua kita memperoleh nilai sebesar 551.250, dan di tahun ketiga kita memperoleh sebesar 578.812. Semakin bertambah waktunya, maka nilainya pun akan semakin bertambah. Oke. Nah, ini untuk menggunakan cara manual. Lanjut untuk menggunakan cara tabel. Sebentar. Oke. Nah, berikut cara yang kedua. Dengan menggunakan tabel, kita kembali ke tabelnya dulu. Nah, di sini yang pertama tadi kita carikan di bunga dengan bunga 5% dan di tahun pertama. Maka yang kita gunakan adalah ini, nilai ini 1,05. Maka kembali tadi ke contoh soalnya. Nah, di tabel kan tadi kita menggunakan bunga 5% dengan tahun pertama dan nilainya diperoleh 1,05. Maka diperoleh hasil 525.000. Begitupun untuk tahun kedua dan ketiga. Kita melihat di sini letak perbedaannya. Kita melihat pada kolom suku bunga 5% dan di baris tahun kedua. Dan di sana menunjukkan nilai 1,1025 dan hasilnya yaitu 551.250. Begitupun dengan tahun ketiga. Pada dasarnya, kedua rumus yang ini dan yang sebelumnya tadi akan bernilai sama, hanya saja cara pengerjaannya yang berbeda. Mungkin di sini akan berbeda ya, ketiga kata, cuma itu tidak terlalu signifikan dan kita masukkan dalam pembulatan. Jadi pada intinya hasilnya akan sama saja. Baik, beralih ke sub pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu present value atau nilai sekarang. Present value merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode mendatang. Intinya, present value itu adalah jumlah uang kita pada saat ini atau pada masa sekarang. Adapun rumusnya yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 tambah I pangkat N, atau bisa menggunakan rumus kedua yaitu present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N, atau bisa juga dengan menggunakan tabel present value sama dengan future value dikali present value interest factor. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya. Nah, pada dasarnya rumus dari present value dan future value itu hampir sama. Dan ingat, untuk membedakannya, yaitu jika future value tadi dikali, maka present value ini dibagi. Ini untuk
rumus yang manual. Nah, sementara ini menggunakan tabel. Sama dengan future value yang sebelumnya tadi, cuma yang membedakan adalah tadi kita menggunakan tabel FVIF atau future value interest factor. Sekarang di present value kita menggunakan tabel present value interest factor. Berikut tabelnya. Nah, di sini itu punya nilai yang berbeda dengan tabel future value. Intinya jangan sampai keliru dalam menggunakan tabel. Lanjut kita ke contoh soal. Baik, di sini ada soal. Berapa nilai sekarang dari diskon ke $500 yang akan diterima 7 tahun yang akan datang jika tingkat suku bunga sebesar 6%? Diketahui tenornya adalah 500 dengan tingkat suku bunga 6% dan diterima pada 7 tahun yang akan datang. Berarti future value-nya ya, FPN-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk rumus pertama. Di sini present value sama dengan future value dibagi di pangkat N. Jadi, dan diperoleh hasil yaitu $332,5. Ini untuk rumus yang pertama. Lanjut ke rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel yang tadi ya, yang present value interest factor. Nah, di sini future value tahun ke-7 dikali tabel present value, di mana tingkat bunga 6% dan di tahun ke-7. Kita cek. Nah, ini kan tadi di tingkat bunga 6% dan di tahun ke-7. Nah, di sini kita peroleh nilai 0,66651. Nah, kita balik ke tadi yang contoh soal. Nah, di sini kan kita kasih masuk nilai tabelnya 0,6651 dan diperoleh hasil $332,5. Jadi pada dasarnya kedua rumus ini itu memiliki nilai yang sama, hanya saja cara yang berbeda. Baik, beralih ke pokok bahasan kita yang terakhir, yaitu anuitas. Apa sih itu anuitas? Anuitas adalah pembayaran yang diterima atau dibayarkan dengan nominal tetap dalam suatu periode yang tertentu. Sementara periode atau siklus pembayaran anuitas ada beberapa macam. Yang pertama tahunan, yaitu dibayarkan sekali dalam setahun, per kuartal, per bulanan, per mingguan, dan harian. Lanjut ke jenis-jenis anuitas. Anuitas terdiri dari dua, yaitu ordinary annuity dan annuity due. Yang membedakan adalah untuk ordinary annuity dibayarkan di akhir periode, sementara annuity due akan dibayarkan di awal periode. Jadi yang berbeda itu hanya di waktu pembayarannya, ada di awal dan ada yang di akhir. Selanjutnya yaitu present value dan future value of annuity. Nah, jika present value annuity digunakan untuk mengukur nilai saat ini dari masa yang akan datang. Sementara future value of annuity digunakan untuk mengukur nilai yang akan datang di saat ini. Jadi ini kebalikannya ya. Berikut rumus untuk present value of annuity, yaitu present value sama dengan PMT atau payment atau pembayaran yang dilakukan.
dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I. Sementara untuk future value of annuity, rumusnya yaitu future value sama dengan pembayaran dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 pangkat I. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk present value of annuity. Berapa nilai saat ini apabila Anda diberikan transfer uang saku dari orang tua setiap akhir bulan sebesar $2.000 selama kuliah 4 tahun dan bank memberikan bunga sebesar 6%. Penyelesaiannya diketahui paymentnya itu sebesar $2.000. Lalu dengan waktu 4 tahun dan bunga sebesar 6% atau 0,06. Dan yang ditanyakan adalah present value, nilai saat ini. Oke. Penyelesaiannya berikut. Present value sama dengan $2.000 dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,06 pangkat 4 dibagi 0,06. Dan hasilnya adalah present value-nya yaitu $6.930. Jadi, jika kita menabung selama 4 tahun, $2.000 selama 4 tahun dengan bunga 6% yang diberikan oleh bank, maka nilai saat ininya yaitu $6.930. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Future value of annuity. Berapa jumlah yang akan Anda terima apabila menabung setiap akhir tahun? Akhir tahun berarti ini ordinary annuity sebesar $5.000 selama 10 tahun dan diberikan interest atau bunga sebesar 5%. Penyelesaiannya diketahui future value-nya itu adalah $5.000 dengan bunga 5% dan jumlah waktu 10 tahun. Ya, berarti yang ditanyakan itu adalah berapa sih uang kita di 10 tahun yang akan datang. Berikut penyelesaiannya. Nah, future value sama dengan $5.000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 10. 0,05 diambil dari 5%. Dikurang 1 dibagi 0,05 dan diperoleh hasil akhir yaitu $63.000. Jadi, jika kita menabung setiap akhir tahun sebesar $5.000 selama 10 tahun dengan bunga 5%, maka 10 tahun kemudian kita akan memperoleh uang sebesar $63.000. Demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.